Saudara polisi sudah mengungkap motif kasus penganiayaan putra pengurus GP Ansor oleh Mario Dandi, anak seorang pegawai Ditjen Pajak, yakni dari aduan seorang perempuan berinisial A. Namun, adakah motif lain terkait kekerasan Mario Dandi yang gemar pamer harta atau yang lebih eksis dikenal flexing tersebut? Kami akan membahasnya bersama psikolog forensik sekaligus anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan Poltekip, Reza Indragiri. Selamat pagi Pak Reza, salam sehat selalu. Apa kabar? Selamat pagi, salam sehat. Iya Pak Reza, ini polisi kan sudah mengungkap bahwa aduan perempuan berinisial A ini masih menjadi saksi ya sampai saat ini. Tentu ini membuat anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio mendatangi korban David hingga kemudian melakukan penganiayaan. Nah, fakta terungkap bahwa perempuan A ini tetap berada di mobil Jeep Rubicon Mario Dandi Satrio. Apakah ini satu-satunya motif kekerasan Mario Dandi yang bisa dilakukan untuk seolah terlihat gagah begitu di depan pasangannya atau seperti apa? Ini sifat narsistik ini seperti apa yang bisa dilihat? Pintas selalu barangkali kita akan menganggap bahwa asmara boleh jadi merupakan motif di balik peristiwa ini. Kalau asmara yang kita asumsikan menjadi motif, maka sesudah ini sesungguhnya istilah induknya adalah motif emosional. Di mana kemudian ada perasaan cemburu, ada perasaan sakit hati, marah, dan seterusnya yang melatar belakangi pelaku sampai kemudian melakukan penganiayaan. Tapi kalau kemudian kita geser sedikit isunya, karena ada sekian si tersangka memamerkan barang-barang mewah, maka kemungkinan bahwa aksi penganiayaan sedemikian rupa, ditambah lagi dengan direkam sedemikian rupa, adalah merupakan bentuk trofi, merupakan bentuk tanda petik prestasi yang ingin ditunjukkan oleh si tersangka kepada kekasihnya. Kalau ini merupakan cara untuk mendapatkan trofi, cara untuk meraih sebuah prestasi, mencari muka, memperoleh kekaguman di hadapan pacarnya, maka justru ini bukan merupakan motif emosional, tapi ini merupakan motif instrumental, yaitu bagaimana sebuah kejahatan dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Bisa manfaat uang, manfaat popularitas, dan seterusnya. Tapi dalam kasus ini menurut saya motif popularitas yang merupakan unsur dominan. Oke, Pak Reza, ini kalau melihat dari ya memang umur begitu ya, umur dari Dandi ini 20 tahun kemudian melakukan kekerasan terhadap David yang umurnya masih 17 tahun di situ. Ini kan sebenarnya kalau dilihat dari tingkat kemandirian ini seperti apa? Seharusnya Dandi ini bisa lebih dewasa dalam menyikapi. Mari kita samakan persepsi, betapapun kita menyebut tersangka ini sebagai anaknya pejabat Direktorat Jenderal Pajak, tetapi sesungguhnya dia bukan lagi anak-anak. Karena dia sudah melewati batas usia 18 tahun, yang merupakan batas usia antara anak-anak dan pasca anak-anak alias usia dewasa. Jadi dia ringkasnya adalah seorang anak yang bukan lagi merupakan anak-anak. Dia harus kita pandang sebagai tersangka pelaku pidana berusia dewasa. Nah Tidak ini, dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. ya terus melihat tingkat kemandirian Dandi ini menurut Pak Reza seperti apa? Begini, saban kali terjadi tindak pidana, kemudian apalagi disertai dengan kekerasan, maka penting bagi otoritas terkait untuk melakukan penakaran resiko atau risk assessment. Risk assessment inilah yang akan menjawab apa sesungguhnya sebab musabab seseorang melakukan tindakan kekerasan, sekaligus bagaimana cara mengatasinya agar tidak muncul perilaku berulang. Nah, dari sekian banyak kajian yang relevan dalam kasus ini, menurut saya adalah bicara tentang kemandirian. Bahwa seorang individu yang tidak memiliki kemandirian, baik itu kemandirian secara fisik, maupun kemandirian secara finansial, maupun kemandirian secara sosial, itu merupakan salah satu faktor risiko yang dominan di balik aksi-aksi kekerasan. Kalau kemudian kita jadikan teori ini sebagai kacamata untuk menyoroti kasus ini, maka sudah tampaknya ada relevansi. Tersangka yang dikabarkan memiliki hobi pamer kekayaan, pamer barang-barang mewah, justru mengindikasikan betapa dia sudah dewasa, berusia dewasa, namun belum memiliki kemandirian. Kenapa? Karena saya cukup yakin bahwa barang-barang mewah yang dia pamerkan itu bukan merupakan hasil jerih payahnya. Jadi ada semacam pemanjaan terhadap seseorang yang kemudian melipat gandakan bagaimana dia tidak bisa mandiri, baik sekali lagi secara finansial maupun secara sosial.
Jadi boleh jadi ini ketidakmandirian itulah yang juga menjadi sebab musabab mengapa yang bersangkutan sampai hati melakukan kekerasan sedemikian brutal. Oke, berarti Pak Reza di sini bisa melihat ada seolah kesalahan dalam pola pengasuhan orang tua dari Mario Dandi ini. Ketika kita bicara tentang maltreatment, pengasuhan yang keliru, secara umum bisa kita pilah menjadi dua. Yang satu adalah negligence alias penelantaran, pengabaian terhadap hak-hak anak. Anak tidak disekolahkan, anak tidak dikasih makan, anak tidak dibangun spiritualitasnya, dan seterusnya. Tetapi dalam kasus ini tampaknya terjadi bukanlah negligence, melainkan sisi kebalikannya adalah overpampering alias pemanjaan berlebihan. Pemanjaan berlebihan itulah yang terindikasi dari sekali lagi bagaimana tersangka ini mengendarai kendaraan mewah, kemudian aksi koboi-koboyan di jalan, direkam pula dengan cara sedemikian rupa. Ini yang mengindikasikan sebagai pemanjaan berlebihan alias overpampering. Dengan kata lain, ini penting untuk ditelisik, adakah pengaruh dari maltreatment atau pengasuhan yang salah terhadap terbentuknya perilaku individu yang bersangkutan. Ya, Pak Reza, ini kita melihat daripada konferensi pers yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, ini saat ditampilkan ke publik, saat konferensi polisi ke media, ini tersangka Mario ini seolah dari ekspresi wajahnya ini tidak ada penyesalan dan masih terlihat arogan di situ. Nah, apakah motif kejahatan yang dilakukan terhadap korban David ini bisa disebut hal yang sudah direncanakan oleh Mario sampai sekeji itu? Oh, sudah pasti demikian. Berdasarkan pemberitaan di media, paling tidak, bagaimana si tersangka ini melibatkan pihak lain untuk kemudian bisa menemui korban. Melibatkan pihak lain saja, ditambah lagi kemudian mencari lewat GPS dan seterusnya, mengindikasikan kuat betapa ini merupakan tindakan penganiayaan yang sifatnya bukan spontan, tapi tindakan penganiayaan yang sifatnya berencana. Nah, tapi saya memiliki catatan khusus ya terkait dengan bagaimana pihak kepolisian menampilkan tersangka ini di hadapan media. Yang saya tagih sesungguhnya adalah bagaimana polisi bekerja secara fair, jadi fairness-nya. Kalaulah ada tersangka yang kemudian dipajang menghadap kamera dengan muka terbuka, bagaimana kalau tersangka-tersangka lain juga mendapatkan perlakuan serupa? Agar kemudian tidak muncul kesan bahwa polisi justru bekerja bias terhadap tersangka yang satu ini sedemikian demonstratif, tapi terhadap tersangka yang lain ditutup mukanya sehingga memunculkan kesan privasi dan seterusnya dan seterusnya. Fairness itu yang menurut saya menjadi catatan penting yang harus juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Oke, dan untuk perlakuan hukum terhadap Mario Dandi saat ini sudah dianggap cukup dan ini hal yang baik, Pak Reza? Perkiraan saya nantinya tersangka ini apabila divonis bersalah, tampaknya akan dikenai hukuman badan alias penjara sekian tahun. Apakah itu bermanfaat? Terus terang saya mengusulkan agar kepada tersangka ini sekiranya dia divonis bersalah tidak hanya hukuman badan, tapi ada hukuman sosial, agar muncul empatinya, agar muncul kepekaan sosialnya, agar muncul sikap bersahajanya, agar muncul perasaan menghargai terhadap sesama. Sifat-sifat yang positif yang saya sebut saat lalu itu, saya yakin atau saya ragu akan bisa muncul hanya ketika seseorang di penjara saja. Jadi justru di samping di penjara yang bersangkutan harus diberikan kesempatan, bahkan kalau perlu memang harus dipaksa terlebih dahulu untuk melakukan pengabdian atau pelayanan masyarakat. Dengan cara semacam itulah kita berharap yang bersangkutan akan bisa menjadi lebih rendah hati, menghargai orang lain, kendali emosi, sok-sokan koboi itu juga akan bisa berkurang dan seterusnya. Jadi tidak hanya hukuman badan, tapi barangkali disertai pula dengan hukuman sosial, pelayanan masyarakat. Oke. Itu memang selain hukuman badan, hukuman sosial terkait pengabdian masyarakat itu memang harus diutamakan, utamanya dalam memperbaiki psikologi daripada tersangka Mario David ini. Satu lagi, dengan melihat motif yang sudah terjadi dan kemudian dampak yang kemudian dirasakan oleh korban di sini, Pak Reza, ini sampai sekarang memang korban masih dirawat dan baiknya ini kan untungnya korban ini sudah membaik kekinian begitu. Nah, tapi kalau melihat dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh Mario David dan kemudian dengan Mario Dandi maksud kami, dan videonya itu sempat viral di media sosial bagaimana ia menganiaya korban.
Apakah sikap ini bisa tergolong sebagai pembunuhan berencana, Pak Reza? Apakah ini pembunuhan berencana atau bukan? Ya, tentu saya berharap bahwa korban tidak sampai kehilangan nyawa sehingga ini tidak menjadi sebuah pembunuhan, tambah lagi pembunuhan berencana. Kalau saya justru ingin mengatakan bahwa ya saya bersyukur alhamdulillah bahwa korban dikabarkan sudah mulai siuman, sudah mulai sadar, sudah mulai responsif. Tetapi penting untuk kita pahami bahwa cedera itu tidak hanya cedera fisik, tapi juga cedera psikis. Karena saya bayangkan ada ketakutan luar biasa, ada kengerian yang sangat dahsyat, ada trauma yang dialami korban ketika dia mengalami penganiayaan yang sedemikian jahat. Barangkali juga dia akan mengalami keterbatasan sosial yang cukup serius. Apakah dia bisa melanjutkan sekolah? Kalau dia bisa melanjutkan sekolah, apakah dia akan bisa mengikuti pelajaran sebagaimana teman-temannya? Akankah dia tanda petik kemudian harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dikarenakan ada kondisi spesifik kemampuan belajar yang berkurang drastis akibat adanya cedera di bagian kepala. Nah, saya pikir cedera yang sifatnya multidimensional ini juga harus diangkat oleh pihak kepolisian, juga harus diangkat oleh pihak KPAI untuk memunculkan keinsafan kita bersama bahwa yang namanya korban kekerasan tidak melulu kekerasan itu berdampak terhadap fisik, tapi juga berdampak secara psikis, bahkan juga berdampak secara sosial. Akankah kemudian kerugian yang majemuk ini nanti juga akan diganti rugi oleh pihak tersangka? Ya, saya terus terang berharap demikian. Walaupun jangan diartikan bahwa ganti rugi atau restitusi merupakan pembayaran lunas terhadap segala penderitaan korban. Ya, oke, baik. Pak, satu saja singkat dari kasus ini, dari kasus Mario Dandi ini, apa pesan yang bisa dipelajari oleh masyarakat Indonesia, baik utamanya terkait pola pengasuhan orang tua ataupun juga untuk meningkatkan psikologi atau kesadaran supaya kejahatan seperti ini tidak terulang lagi di tengah masyarakat? Bagaimana yang tadi saya katakan, tidak terlalu kemungkinan ada maltreatment alias pengasuhan yang tidak begitu tepat, berupa over pampering alias pemanjaan yang berlebihan. Nah, terlebih lagi aksi pamer kemewahan semacam itu akan bisa melukai hati masyarakat banyak. Saya bayangkan bahwa kenapa masyarakat termasuk warganet menjatuhkan sanksi sehebat-hebatnya kepada tersangka, bukan semata-mata karena tersangka sudah melakukan penganiayaan terhadap korban, bukan hanya itu. Tapi boleh jadi karena masyarakat sedang menghukum tersangka, karena tersangka sudah melukai hati masyarakat yang hari ini harus kita katakan tidak sedang baik-baik saja. Ada kesulitan multidimensional yang dihadapi oleh kita semua. Bisa sudah, siapapun yang hari ini melakukan keonaran, bersiaplah untuk berhadapan dengan pidana sekaligus sanksi sosial yang sehebat-hebatnya. Ya, tentu masyarakat semoga seluruhnya siapapun yang terlibat dan melihat dari kasus ini bisa menjadikan pelajaran supaya memang kita sebagai masyarakat ini bisa meminimalisasi adanya kekerasan di tengah masyarakat dan kemudian kesadaran dalam mendidik anak ini bisa terus diterapkan terhadap orang tua, utamanya pengawasan tidak hanya di bawah umur tapi sampai umur berapapun ketika statusnya masih menjadi seorang anak. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan kali ini, Pak Reza Indragiri, anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan Poltekkip. Salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.